Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anak, sebelum pelajaran mari kita berdoa. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih, cukup anak-anak. Anak-anak, pada pagi hari ini materi PPK adalah dengan judul peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Kita ketahui anak-anak bahwa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda selalu mengalami kegagalan karena bersifat nuansa kedaerahan. Yang akhirnya pada tahun 1908, yaitu dengan lahirnya Budi Utomo, suatu organisasi ini berkonsepkan persatuan dan kesatuan. Dari konsep lahirnya Budi Utomo tahun 1908 yang bersifat persatuan ini memberikan inspirasi atau mendorong lahirnya organisasi kepemudaan lain di Indonesia yang bersifat kesukuan atau kedaerahan, namun mempunyai cita-cita nasionalisme. Seperti yang pertama Trikor Darmo yang didirikan oleh Raden Satiman Wirya Sanjoyo. Pada kongres pertama di Solo, organisasi Trikor Darmo ini mengubah menjadi Yong Jawa, maka Trikor Darmo terkenal dengan sebutan cikal bakal munculnya Yong Jawa. Anak-anak, yang kedua muncul Yong Sumatera Pon tahun 1917. Dalam anggaran dasar ini dikatakan bahwa untuk pengantar bahasa nasional menggunakan bahasa Melayu. Ini sudah konsep nasionalisme. Kemudian tahun 1918 muncul Yong Ambon, Yong Sebes, Yong Minahasa yang akhirnya melahirkan kepemudaan yang gagah berani, yaitu Samratulangi. Berikutnya muncul Yong Betawi, Yong Batakpun, Yong Sekarukun. Itu sederetan beberapa organisasi yang lahir di Indonesia setelah adanya organisasi Budi Utomo. Ada organisasi kepemudaan lain lagi yang dilakukan oleh pemuda Indonesia tapi tidak bersifat kesukuan atau kedaerahan, yaitu Perhimpunan Indonesia yang ada di negeri Belanda. Mereka sangat gencar untuk mencapai Indonesia merdeka. Anak-anak, dari sederetan organisasi kepemudaan ini akhirnya pada tahun 1926 berbagai organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia melakukan kongres pertama di Yogyakarta. Dalam kongres mereka melahirkan satu konsep cita-cita untuk Indonesia merdeka. Kalimat untuk Indonesia merdeka ini berarti bahwa perjuangan bangsa sudah bersifat nasionalisme. Yang kedua, menggalang organisasi kepemudaan yang ada di negara Indonesia ini dalam satu wadah, sehingga memudahkan untuk melakukan suatu koordinasi, terutama koordinasi untuk melakukan perjuangan Indonesia merdeka. Dari hasil Kongres Pemuda yang pertama di Yogyakarta itulah, maka Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau singkat dengan PPPI ini melakukan Kongres Pemuda yang kedua tahun 1998 di Jakarta. Dalam kongres ini menghasilkan diantaranya adalah Ikrar Pemuda yang terkenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Anak-anak, dalam kongres yang dilakukan oleh para perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia ini dihadiri oleh semua organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. Dari Trikor Darmo yang berubah menjadi Yong Jawa, kemudian Yong Sumatera Pon, Yong Sebes, Minahasa, dan Yong Ambon, Yong Betawi, Batakpun, Sekarukun, dan begitu pula Perhimpunan Indonesia. Semua menghadiri. Bahkan ada pengamat dari perwakilan dari Tionghoa yang ada di Indonesia. Dari kongres itu tadi sudah Bapak sebutkan, menghasilkan diantaranya adalah Ikrar Pemuda. Ikrar Pemuda yang pertama adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami ulangi, yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dari ketiga ikrar itu menunjukkan adanya konsep nasionalisme, sudah tidak kedaerahan lagi. Hal inilah maka
perjuangan bangsa Indonesia semakin jelas, yaitu nuansa nasionalisme, yaitu bersifat nasional untuk kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Nah, anak-anak, itulah peran pemuda dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Dan hasilnya kita lihat dengan konsep para pemuda ini, maka muncullah perjuangan bangsa yang bersifat nasionalisme. Terlebih lagi pada Kongres Pemuda itu pertama kali didengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu ciptaan siapa anak? Ciptaan Wage Rudolf Supratman. Itu lagu kebangsaan Indonesia. Nah, anak-anak, itu peran pemuda dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Pesan Bapak, materinya nanti dirangkum. Sekali lagi, materinya dirangkum, minggu depan ulangan. Jadi anak-anak, materi dirangkum, sebagian materi nanti Bapak share melalui WA. Demikian, yang kurang jelas bisa japri Bapak, nanti Bapak jelaskan. Demikian anak-anak, sekali lagi tetap belajar di rumah karena negara kita masih suasana pandemi. Patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan dan sabun beserta air yang mengalir. Demikian anak-anak, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.